saat menikah waktu itu tuh antara nikah di Indonesia dan nikah di Scotland, berarti suami orang Scotland ya aslinya ya. Itu ada kendala atau apa aja sih yang dipersiapkan? Mungkin bisa di-share lebih gampang menikah di mana gitu. Nah, justru itu kan apa namanya, kita sengaja nggak milih nikah di Indonesia karena kita niatnya mau tinggal di UK kan. Nah, paperworknya pikir juga ini mungkin akan lebih gampangan kalau kita nikahnya di UK aja, nanti nggak kebanyakan paperwork dan udah tercatat di sini, lebih gampang ke depannya. Jadi di Indonesia kita putusin cuman akad doang, dan karena keluarga di Indonesia juga banyak banget. Jadi bokap 10 bersaudara. Bokap 10 bersaudara, buset. terus nyokap 11 bersaudara. Oh my god. Seriusan loh? Gila, itu banyak banget. Iya. Kebayang dong, secara orang Indonesia ya, kalau ngundang tuh kan minimal 500 orang, bener gak sih? Bener kan? Apalagi keluarga besar itu nggak mungkin 500 orang, bisa 1000 bahkan 2000. Ya kan? Iya. Nah itu keluarga aja sama orang-orang deket, sama apa namanya? Sama teman-temannya bokap, sama teman-teman kita juga. Itu udah hampir 300. Wow. Waduh, udah habis di ongkos lah, maksudnya udah habis di biaya. Mendingan ya kalau misalnya yang kenal-kenal banget ya nggak apa-apa lah. Terus jadinya nikah di sana atau gimana? Jadi pas kita sengaja kan apa namanya, kita tinggal orang tua aku tinggal di Temanggung. Nah kalau kita acara di Temanggung di Jawa Tengah, pasti yang datang akan lebih banyak daripada yang kita rencanain. Karena semua kampung mesti akan nongol kan. Benar. Jadi aku sengaja sama papaku, karena teman-temanku juga dari Jakarta juga kan banyak kan. Jadi akses kendaraan segala macam, pesawat mesti akan lebih gampang kalau adanya di Solo. Betul. Nah aku ngeyel sama papaku, pokoknya acaraku di Solo aja ya. Biar yang datang gak gitu banyak juga. Iya. Kasihan keluarga suami juga, karena masih akan overwhelmed banget kan kalau tamunya yang datang kebanyakan. Betul banget. Itu. Wow. Tapi seru. Tapi itu cuma satu hari kan? Tamu 300-an itu aja mertua sudah. Gak kebayang kan? Apalagi mereka tahu ada yang datang pakai bis. Jadi pakai bus dari ke Solo, pakai bus sekampung di tetangga-tetangga gitu, pakainya bus. Udah kayak mau nonton apa gitu ya, beneran itu. Emang sih itulah namanya keunikan di Indonesia ya, karena kalau di gaya bule gitu, pernikahan bule 150 tuh udah paling bagus lah ya, dan benar-benar udah banyak banget. Kita tuh 50 itu aja keluarga mayoritas. Iya, intimate banget gitu. Dan ya kadang kalau misalnya 300 terus ditambah belum yang lain-lain lagi, kadang pada saat kita menjamu mereka aja, lu kenal ini? Enggak, gue enggak, mungkin nih dari temennya nyokap, dari temennya bokap. Iya, itu kan acaranya orang tua kalau nikahan gitu kan. Benar. Terus waktu nikah di Scotland itu gimana paperworknya? Apakah ada kesulitan atau lebih gampang daripada di Indonesia? Kalau di Indonesia karena kita cuma akad doang, jadi basically dan itu akad kan cuma acara agama ya. Nah kita nggak butuh dokumen yang banyak-banyak karena kita udah antara orang tua sama anggap aja siri gitulah ya. Iya. Nah, jadi prosedurnya kayak gitu. Jadi nggak banyak paperwork sama sekali. Tapi ketika aku di Indo, aku juga ngurusin paperwork buat ketika nikah di Scotland, di UK. Semacam kalau bukti kalau kita nggak pernah menikah itu dulu diminta. Terus translation, segala macam translation dari akte, karena akte zaman jadul belum ada terjemahan, kartu keluarga dan dokumen-dokumen belum pernah menikah yang dari camat-camat itu aku bawa semuanya deh. Tapi dibantu sama mertua. Jadi posisi aku waktu itu masih di Indonesia. Jadi mertua yang datang ke kantor registrar untuk daftarin keinginan kita untuk nikah, karena suamiku pas itu masih kerja di Reading, jadi di Inggris kan, deket London. Jadi suamiku
koordinasi sama orang tuanya. Aku di Indonesia ngurus-ngurus dokumen-dokumen segala macam. Nah, udah tiga. Jadi Indonesia, London di England, sama di Scotland. Dibantu banget sama mertua. Bagus dong. Terus untuk biayanya sendiri lebih mahal atau gratis semua gitu? Kalau biaya untuk registrar doang itu murah banget. Aku tapi lupa berapa karena mertua yang bayarin. Cuman kalaupun bayar itu nggak akan mahal. Jadi kalau cuma nikah, misalnya nikah mau catatan sipil doang di UK, itu nggak akan mahal. Yang mahal biasanya kalau nikahnya di hotel atau di nyewa tempat tertentu dan resepsinya mahal di situ. I see. Ya bagus lah, jadi lancar. Aku habis berapa ya? Aku lupa. Soalnya sebagian dibayar. Gak apa-apa, say, nggak usah lebih detail. Jangan maksain kalau lupa. Aku di hotel itu dari kita kayaknya keluar sekitar 5.000 pound. Jadi berapa itu nggak ngerti. 5.000 pound, 15 jutaan. 5.000 pounds kali 5.000 kali 2 10.000 pound kali 13.000 kan? 20.000 kalinya. 20.000 kali 10.000 kali 5.000 kali 20.000 kali 5.000 ya 10 juta lah. 100 juta. Iya mungkin segitu. Habisnya sekitar itu. Wow. Iya. Itu uang lah ya. Ya udah event sekali seumur hidup kan, nggak apa-apa. Iya. Wow, itu 5.000 kali 20.000 gitu kan? Iya benar segitu. Wow, lumayan gede banget. Terus pada saat apply visa itu langsung visa menikah kan untuk PR kan? Itu gimana sih prosesnya kalau di Inggris? Nah, aku datang pakai marriage visitor visa. Ya. Nah, marriage visitor visa itu kan visit visa ya. Nah, untuk visit, jadi ada dua cara kalau kita mau nikah di UK. Nah, kalau kita satu masih bisa pakai marriage visitor visa. Jadi kalau visa turis biasa nggak bisa. Cuman kalau visa turis yang ini bisa. Kalau orang-orang yang mungkin pengen nikah di UK tapi nggak tinggal di UK, mungkin bisa apply pakai visa yang marriage visa ini. Yang kedua pakai fiancé visa. Nah, fiancé visa ini kita dianggapnya sekali datang ke UK mau nikah di sini udah nantinya bisa apply spouse visa dari UK juga karena itu prosesnya mirip sama settlement. First step to settlement. Jadi tapi kalau yang aku datang ini karena mau pakai marriage visa itu aku harus balik lagi ke Indonesia buat apply spouse visanya. Oke. Kalau marriage visa itu juga jauh lebih murah. Dan aku karena pas itu ngejar waktu, aku apply bulan Juli, tapi kalau dan nikahnya kan September. Takutnya kalau aku apply fiancé visa itu nggak akan nyampe dan visanya belum selesai. Eventku udah mau jalan dan nggak lucu juga kan. Jadi aku apply marriage visit visa karena prosesnya lebih cepat. Nah itu prosesnya itu dulu kalau marriage visit visa itu sekitar 3 mingguan. Nah kalau fiancé visa bisa sampai 8 minggu. 8 minggu, oke. Serem juga kan kalau nantinya mundur-mundur dan kita nggak dapat visanya pas acara ini. Deg-degan. Jadi ya itu setelah nikah, aku balik ke sini buat ngurus spouse visa. Spouse visa. Itu gimana persyaratannya dan biaya untuk spouse visa untuk UK sendiri? Mahal nih. Aja. Jadi kalau menurutku UK itu termasuk negara yang visanya untuk spouse terutama untuk warga negara Inggrisnya sendiri itu mahal banget. Jadi dulu sekarang udah naik ya visanya sudah naik biayanya. Dulu proses visa itu untuk spouse visa apply dari Indonesia itu biayanya sekitar
1.500 pound untuk visanya aja. Yep. Terus sekarang bakal butuh lagi untuk IHS atau untuk National Insurance untuk Health. Itu 1.800-an. Wow, oke. Okay. Itu tarif sekarang ya. Kalau dulu aku masih yang 500-an. Jadi sekarang berubah banget. Nah, jadi untuk spouse visa aja nih, untuk ke UK, kita akan habis lebih dari 3.000 pound untuk visa pertama. Itu berlaku 2,5 tahun. Jadi 2,5 tahun kedua. Nah, sekarang aku lagi 2,5 tahun yang kedua. Itu habisnya 1.000 plus 1.500-an. Jadi totalnya sekitar 2.700-an lah kemarin aku habis. Iya. Iya. Dirupiahin berapa tuh? Gue nggak punya kalkulator. Nah, kaliin aja 20.000 ya. Sekitar 55 juta. 25 juta. Wow. Makanya kalau nikah sama orang asing tuh ya anggap aja dia nganggap kita orang asing itu bukan murah ya, Bu. Iya. Ya bener banget. Tapi yang bikin aku pribadi agak-agak bete itu kenapa ada semacam discrimination menurut aku ya. Bukannya aku nggak ini ya, apa namanya? Bukannya aku nggak suka lihatnya, cuman kalau dipermudah buat orang-orang EU untuk bawa pasangannya ke Inggris, kenapa buat orang Inggris sendiri dipermahal gitu loh. Jadi misalnya nih, ada orang dari Poland, punya istri orang Indonesia tinggal di Inggris. Nah, ketika boyong pas masih EU kemarin ya, nah sekarang mungkin aturannya beda lagi, mungkin aturannya akan sama kayak orang British bawa spouse-nya. Nah, mereka ini orang-orang dari EU, ketika tinggal di Inggris, istrinya kalau tinggal di sini dari manapun asalnya, termasuk dari Indonesia, tinggal di sini visanya gratis. Hah? Kok bisa gitu? Oh. Padahal kalau orang Inggris sendiri bawa istri dari Indonesia misalnya, bukan dari EU, bayarnya banyak itu. Oh wow, iya sih itu benar-benar kelihatan banget ya perbedaannya. Ya, makanya kita ini apa namanya iri sih iya, tapi kenapa sih nggak disamain karena kita sama-sama apa namanya tinggal di UK kan, dan kenapa diskriminasinya justru buat warga negara sendiri? Iya, aneh kan? Iya, benar. Tapi sebenarnya Inggris itu udah keluar kan dari Uni Eropa kan? Oke. Nah, kayaknya aturannya bakal beda nih. Mungkin nanti kedepannya orang-orang EU yang bawa istrinya dari luar EU ke sini, mungkin akan bayar yang sama mahalnya sama kita. Cuman aku belum tahu kayak apanya. Butuh perjuangan banget, tahu nggak kalau menikah sama. Iya, kita tuh tiap bulan sengaja nih ya, tiap bulan itu karena kita tahu dalam 2 tahun lagi kita akan apply visa lagi. Biaya yang akan dibutuhin itu untuk yang permanent residence itu 2.300 kalau belum naik. Ya. Jadi kita sekarang udah nabung lagi setiap bulan sisihin 100 pound. Kalau enggak, pas nanti keluar biayanya itu akan kerasa banget. Aduh, tabunganku langsung gini gitu kan. Serasa nggak rela banget sebenarnya kalau kita pas bayarnya itu. Benar. Ini gila, banyak banget sih. Tapi ya kepada ya kan memang aturannya gitu, ya ikut aja aturannya. Betul. Ya 2.300 kali 20.000 ya, bayangkan aja berapa tuh ya. 46.000. Sedangkan kan di Inggris sendiri kan banyak banget imigrannya kan dari berbagai macam negara. Kalau di kota kamu di Bath sendiri banyak nggak sih orang-orang Indonesia yang tinggal di sana? Nah itu aku nggak tahu. Oke. Karena pas aku pindah, lagi-lagi COVID lah ya. Nah, langsung COVID. Jadinya aku nggak kenal banyak orang Indonesia yang tinggal di Bath. Tapi kalau di Bristol banyak, bahkan ada society-nya. Kan Bath itu kota kecil. Iya. Jadi mungkin nggak begitu banyak orang-orang Indonesia. Mungkin ada satu di tahun sebelah yang kesananya juga 30 menit. Satu di sana lagi. Cuman kalau di Bath Centernya sendiri, aku nggak tahu. Dulu pernah ada sebenarnya, tapi anaknya pindah ke kota lain.
Oh, I see. Terus kalau restoran Indonesia atau Asian grocery nggak ada ya? Gak ada. Nggak ada. Asian grocery ada, cuman barang-barang Indonesia dikit banget. Jadi aku belanjanya jauh-jauh dari temanku, biasanya di Scotland. Oh, bahkan nggak ke London dirimu, bukan? Enggak, Nggak. karena aku belanja cuma necessity aja ya. Dan kalau belanja barang-barang Indonesia biasanya aku di bumbu instan, sambel-sambelan kayak gitu. Jadi kebetulan temenku orang Indonesia di Aberdeen, di kotanya suami, dia buka toko online. Nah, jadi kalau enak aku lah lagi ya. di Scotland, langsung aja aku suka mampir ke dia juga, ambil barang, belanja di situ, ambil barang, terus sekalian aku bagi sama mertua kadang-kadang gitu kan. Oh. Wow. Cuma biasanya aku belanjanya di dia. Ada banyak kalau toko online, toko grocery Indonesia online, ada banyak sebenarnya. Ada di London, di Stoke, ada lagi di Wales kayaknya. Mungkin ada sekitar lebih dari 5 toko. 5 toko. Wow. Lebih dari Lumayan. 5 toko. Iya, lumayan sih kalau lumayan gitu. Banyak. Dan mereka sedianya macam-macam. Kalau toko yang ini terkenal sama jajanannya, toko yang ini lebih ke daily needs atau apa gitu-gitu. Iya, betul-betul. Ya soalnya gimana pun juga kita kan suka kangen kan dengan masakan-masakan Indonesia kan. Nah, itu juga enak di sini. Oh, oke. Banyak banget. Walaupun di sini nggak ada resto, di kota aku nggak ada resto. Resto terdekat di sini kalau restoran Indonesia itu sekitar 1,5 jam naik mobil. Wow, oke. Baru ada. Ada 2 restoran yang deket sini lah, misalnya sekitar 1,5 sampai 2 jam itu restoran Indonesia. Cuma di sini banyak banget warga Indonesia, orang Indonesia di sini yang open PO. Jadi mereka masak. Open PO, terus kalau mau ya udah dikirim pakai pos, dikirim pakai next day delivery. Nah, so far aku belum pernah order ke situ karena suami kurang suka. Nah, Greg kurang suka kalau order makanan jadi, kecuali bisa pick up. I see. Cuma kedepannya nggak tahu nih. Aku sebenarnya udah pengen banget order ini gitu kan. Cuma belum kesampaian karena kalau cuman aku order buat aku sendiri, ya makan cuman aku doang. Iya, betul. Nah, nggak habis tuh makanan. Jadi freezer kita soalnya kecil di flat ini. Iya. Nggak muat kalau semuanya masuk freezer. Bener, pastilah. Soalnya ini ceritanya gini. Jadi kita pertama kali pindah ke sini, pindah ke Baskan, udah mau kita udah tahu minimal akan 3 tahun di sini. Jadi rencananya awal kita itu mau beli rumah di sini. Oke. Nah, pas kita lihat flat, ya udah dapat flat sedapat-dapatnya aja gitu kan. Nah, ternyata kita dapat flat ini, flatnya lumayan kecil tapi ya cukuplah buat kita berdua. Tadinya mau sementara doang kan. Ternyata Bu, COVID, jadinya kita nggak bisa cari rumah baru di sini. Bener. Lagi. Kan COVID jadi lagi COVID ya. Nah, itu nggak ada namanya estate agent atau apa, orang jual rumah semuanya macet kan, pokoknya nggak ada pokoknya itu. Nah, kita sekarang mau beli lagi, tanggung. Kita nggak tahu apakah setelah 3 tahun kelar, berarti tahun depan, apakah kita akan pindah lagi ke kota lain, atau akan stay di sini. Nah, kita tunggu dulu kontraknya mau diperpanjang apa enggak, baru kita putusin lagi. Tapi sementara ya udah stuck di sini. Kalau boleh tahu nih, harga sewa apartemen yang kamu sekarang ini gitu ya, di area Bath yang bukan di pusat kota London gitu, maksudnya ya 3,5 jam dari pusat kota London, itu berapa sih kalau boleh di-share? Boleh banget sih. Kalau aku dulu pertama kali tinggal di UK, tinggal di kota yang di dekat London. Itu bukan London pusatnya ya. Itu namanya Reading. Dari Reading ke London itu sekitar 1 jam, 1 jam setengah ya. Itu aja mahal banget. Dulu kita 1 bedroom flat itu harganya 850 pounds. 850 pounds itu per bulan. Oke. Per bulan. Itu udah mahal kalau di sini, kali 2 aja itu udah berapa? Mana ya pulpen gue sama kalkulator, gue gak bawa, say. 16 jutaan ya,
18 ya 16-17 jutaan lah kalau dirupiahin. 16-17 jutaan per bulan ya, oke. Nah, pindah ke bus. Bus itu sebenarnya area yang mahal juga karena kota turis kan. Iya. Jadi kalau di area senternya sendiri harganya akan sama dengan pas kita sewa di Reading. Nah, normalnya begitu kan. Tapi karena kita agak minggir sedikit, sekitar 15 menit dari center, 10-15 menitan lah ya, tergantung macet apa enggak. Betul. Itu kita bisa dapat sewa sekitar 650 pound sebulan. Oke lah ya. Oke, jadi ada hemat sekitar 4 jutaan sebulan lah daripada pas kita sewa di Reading. Oke, nice. Sedangkan kalau misalnya kalau kita beli rumah sendiri, beli rumah atau beli apartemen itu harganya berapa average rate-nya? Tergantung kotanya juga. Jadi kalau kita di Inggris Selatan, biasanya harganya jauh lebih mahal daripada kalau kita ke Inggris Utara atau ke Scotland. Dan tergantung kotanya juga. Kalau kota-kota besar juga biasanya akan lebih mahal daripada kota kecil. Kalau di sini, kalau misalnya nih duit sekitar 200.000 pound. Kalau di Scotland kita udah bisa dapat rumah 2 kamar lah ya. Iya. Rumah 2 kamar, kadang-kadang kalau beruntung rumah 3 kamar. Iya. Di sini di Bath kalau beruntung bisa dapat flat 2 kamar. Oke. Jadi emang variasi banget harganya apa namanya kalau rumah-rumah kayak gitu. Kalau nggak salah di Australia juga sama ya. Sydney itu kan mahal banget ya. Iya. banget. Kalau soalnya kalau di Sydney sendiri kalau di pusat kotanya ya. Di pusat kotanya apartemen aja bisa 5 juta dolar Australia. Ya sekitar berapa tuh? Kali 10.000 aja. 5 M-an lah ya. Kebayang. Itu apartemen yang mungkin 2 kamar gitu. Kalau rumah itu bisa 5 juta ke atas, ada yang starting 3,5 juta ke atas, tapi itu mungkin ya tergantung kalau di pusat kota city yang benar-benar dekat tourist attraction-nya gitu kan. Kalau misalnya mau ke pinggiran ya apartemen bisa 1,5 juta sampai 2 juta. Itu pun 1 M 2 M tuh ya apartemen yang 1 kamar 2 kamar gitu kasarnya. Pokoknya gila-gilaan sih. Gue kalau ngeliat pensiun aja masih belum lunas kadang KPR-nya. Betul. Nah, rumah aja gitu ya, yang benar-benar pusat kota banget itu kan udah kecil tapi memang sangat artistik ya, apa sih teras house gitu kan. Tapi ya kalau dari harga ya sama aja gitu, benar-benar mulai dari 7,5 juta sampai 10 juta dolar. Kalikan aja ya. Dan itu pun yang harus renovasi itu gitu. Makanya kalau misalnya pengen punya rumah di sini ya kita sesuaikan dengan budget kita, jangan memaksakan lah, itu aja. Soalnya parah banget. Iya. Benar banget. Soalnya kita juga mortgage ya. Apa namanya, kita juga harus pertimbangin juga depannya kita masih akan mampu nggak sih bayar itu, kalau nggak ya udahlah salam aja. Iya benar. Bener, kita kan tadinya di apartemen di Sydney bagian utara kan. Terus itu tuh waktu awal-awal gitu pas kita mau cari rumah, suamiku tuh bilang kalau kamu masih tetap pengen di sini, ya kita harus cari rumahnya yang mungkin nggak terlalu besar atau segala macam. Karena Sydney bagian utara tuh lebih, karena dari lokasi lebih hilly dan memang dekat ke kota banget, jadinya harganya tuh gila-gilaan juga gitu. Jadi ibaratnya ada ya 2 juta bayar buat view-nya juga gitu ya. Iya gitu, dan view-nya juga, dan memang sih terlalu banyak pantai-pantai yang bagus gitu. Nah pas aku bilang gue mah nggak penting gitu ya, pokoknya rumah gue tuh harus, maksudnya tempat tinggal kita tuh harus dekat dengan stasiun kereta lah, atau pokoknya transportasi umum lah, supaya nggak tergantung juga dengan nyetir sendiri gitu kan. Ya udah pas akhirnya nyari, gue nggak pernah kan ke daerah selatan ini, gue kayak ngerasa dibuang, tau gak, soalnya jauh banget. dan itu bisa setengah harganya dari Sydney bagian utara, dan gue bilang gila, ini daerah mana, ini kayak dibuang barang banget gitu, soalnya nggak pernah ke daerah sini. Dan di sini memang
enaknya bagusnya tuh flat dan gak hilly gitu. Terus ternyata ya memang kebanyakan orang-orang Australianya tuh tinggalnya tuh di bagian selatan. Ternyata kalau misalnya di pusat kotanya, di bagian timur, barat, utara itu udah campur atau mix dengan Asia lainnya gitu. Ya sejauh ini sih nyaman lah gitu, meskipun jauh lebih juga tapi nyaman lah gitu. gue. Lagian lebih enak juga kalau tinggal di daerah flat menurutku ya. Kalau lihat di daerah hilly itu ya mohon maaf aja kadang-kadang jalan juga, apalagi kalau lagi snow atau musim dingin, licin banget dan gak enak. Iya. Di kota Bath ini, kotanya hilly banget. Cakep sebenarnya kalau dilihat dari atas. Cuman ke atasnya itu, Bo, kalau musim dingin. Nanjak itu udah gak kira-kira, Bo. Aduh, pegel kaki tuh udah kayak... Tahu nggak kalau musim dingin dan snow, kantor suamiku libur karena bisa ke atas. Nggak aman. Pasti, iyalah. Ya, wah bener sih. Jadi kantornya itu di atas bukit gitu kan. Cuman kalau snow ya udah wassalam kerja dari rumah. Enak banget ya. Enak banget. Tapi kalian di sana enak, pas winter tuh berasa winter banget gitu kan. Ada salju kan setiap winter? Masa? Inggris nggak ada, Neng. Kadang-kadang ada di daerah-daerah tertentu aja. Kalau beruntung salju itu 1 hari 2 harian ada. Kalau beruntung, oke. Nah kalau beruntung tapi nggak beruntung, salju turun langsung leleh hilang. Oh, I see. Iya, aku dapat salju itu sekitar 4 tahun yang lalu, itu aja di Scotland. Inggris nggak dapat. Oh, oke. Aku sih memang ya kalau Australia sendiri gitu, kayak di Sydney sendiri gitu, kalau misalnya ya sama sih. Kalau beruntung itu ada daerah yang mungkin dari tempat aku 2 jam atau 2 jam setengah yang ada turun salju gitu. Kalau misalnya pengen benar-benar turun salju ya harus drive 6 jam ke benar-benar ke gunung salju. Itu Mount Buller ya? Ke Mount Buller atau itu yang Melbourne kali. Oh iya, aku detik situ soalnya. Kita di pertama kali ski aku di situ. Kita di Mount Kosciuszko. Oke. Jadi setelah Canberra. Iya, jadi lumayan harus drive 6 sampai 6,5 jam lah. Iya, banget ya cuma lihat salju. Iya, jadi aku selama tinggal di sini 2012 sampai sekarang cuma sekali gue ngeliat salju. Lagi lah. Kenapa? Lagi lah, mumpung nggak bisa main ke luar negeri kan. Iya, justru kan meskipun ya justru tadinya tuh sebelum COVID kan gue udah rencana, nggak taunya keburu COVID dong. Udah gitu ya udahlah. Dan pas ada COVID pun kita yang tinggal di sini nggak bisa traveling ke daerah yang salju sana. Oh iya, ada pembatasan kalian ya? Ada pembatasan, betul. 5 kilometer gitu ya? Iya. Jadi sama di sini juga sekitar gitu. Iya. Kalau ketahuan keluar dari sana dan ketahuan plat nomor, misalnya plat nomor mobilnya, plat nomor yang register di daerah yang luar 5 kilo, bisa kena denda. Iya, kena denda. Kalau di sini 3.500, 35 juta per orang. Serius? Dendanya, iya, segitu. Dendanya segitu. Nggak pakai masker aja di sini dendanya dari 3,5 juta dinaikin jadi 5 juta. 5 juta per orang. Ada dendanya. Nggak pakai masker nggak ada dendanya. Jadi daripada duit keluar, tapi ada aja loh yang nakal-nakal, sumpah. Gue sampai gini, gila di berita orang gitu kaya. Ada aja. Orang terlalu kaya emang. Terlalu kaya, nggak sayang duit. Kalau nggak sayang duit ya. Bener, gue gini, gila. Ada aja yang bener-bener pengen nonton ini rugby gitu kan di Queensland. Jadi dia drive dong dari Sydney ke Queensland. Satu mobil. Jadi iya, masuk di akal nggak sih kalau orang sehat ya gitu. Itu kan udah kena 35 juta kali 4 aja berapa tuh? Gitu kan. Udah duit kayaknya dikeluarin, tapi mereka nggak peduli. Demi rugby, demi fans supporternya. Gitu. Jadi ya kalau misalnya mau kayak mereka ya harus banyak duit lah ya. Bener. Tapi ogah gue, ntar gue masuk berita lagi. Mending ditabung buat mudik. Bener. Aduh, parah sih.
selama di Bath sendiri apa namanya apa sih? Gue lupa deh mau nanya. Mau nanya tapi yang tanya loh. Gue lupa, suka malum ya kalau malam-malam jadi konslet gitu pikir. Aduh. Nah, suka dukanya jadi istri bulenya Inggris itu seperti apa sih? Karena kan ya lagi-lagi ya, kadang kan kita yang nikah sama bule itu selalu punya konotasi negatif lah ya dari orang-orang Indonesia yang di Indonesia. Nah, waktu kamu menikah sama bule, respon keluarga seperti apa? Tetangga, teman-teman deket, dan suka dukanya menikah sama bule itu apa sih? Sebenarnya